Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Lira, apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan saya Abi dalam Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Lira Medica, dan kali ini kita akan mengangkat tema tentang low back pain bersama dengan Dr. Erza Rahayu selaku dokter umum dari Rumah Sakit Lira Medica. Namun sebelum ke pembahasan, saya akan mengingatkan kepada sahabat Lira semuanya, kalau di Rumah Sakit Lira Medica ada pelayanan yang dinamakan telekonsultasi dokter Halo Lira. Jadi untuk sahabat Lira semuanya yang ada gejala sakit tapi takut ke rumah sakit, kita ada yang namanya telekonsultasi dokter. Dengan yang pertama adalah membuat janji, kedua transfer biaya konsultasi, yang ketiga konsultasi via video call bersama dokter yang sahabat Lira pilih, yang terakhir adalah obat yang diresepkan oleh dokter akan diantar ke rumah. Untuk informasi lebih lengkap bisa langsung hubungi di 0267 845 2555 atau di 0898 845 2555. Oke, langsung saja kita akan bahas bersama dengan Dr. Erza mengenai seputar apa sebenarnya low back pain. Nah, selamat siang Dr. Erza, apa kabar? Siang, Mas. Sehat ya dok ya? Sehat. Dok, kita hari ini akan membahas mengenai low back pain. Nah, sebenarnya kalaupun dari medis sendiri, low back pain itu apa sih dok? Oke, jadi low back pain ini itu adalah adanya rasa nyeri yang dirasakan di bagian punggung bagian bawah. Oke. Nah, biasanya nggak cuma di punggung bagian bawah aja, dia bisa sampai terasa sampai ke bokong, ke paha, bahkan sampai menjalar ke kaki. Oke. Gitu. Nah, untuk gejala awal yang biasa dirasakan pasien dengan riwayat low back pain ini apa dok? Biasanya yang pasti tuh nyerinya itu biasanya di area punggung bawah. Nah, karakteristiknya biasanya nyerinya bisa tajam seperti ditusuk-tusuk ataupun tumpul di bagian punggung saja. Tapi kadang nggak hanya di bagian punggung bawah saja, kadang juga dia bisa sampai menjalar ke kaki, ke bokong. Oh, bisa berarti ke kaki pun? Bisa sampai menjalar juga. Oke. Nah, biasanya kalau sudah tahu nih dok, misalkan gejala awal low back pain itu seperti apa. Nah, kita berbicara mengenai penyebab. Biasanya penyebabnya itu kebanyakan dari apa? Dari makanan kah atau pola hidup sehat kah atau gimana dok? Oke, jadi kebanyakan secara umum penyebab dari low back pain ini adalah adanya muscle strain atau peregangan otot. Jadi ototnya terlalu tegang, terlalu kaku gitu. Yang biasanya penyebabnya si otot yang kaku ini apa? Misalnya ada posisi duduk yang salah atau duduk terlalu lama, atau misalnya pada saat setelah angkat berat beban, kemudian posisi olahraga, mungkin pada saat olahraga salah posisi olahraganya. Bisa juga penyebabnya yang lain, misalnya setelah ada benturan atau terjatuh, atau misalnya ada saraf kejepit atau radang atau tumor. Oke, berarti biasanya kalaupun saya juga kalau olahraga pemanasannya salah gitu dok ya. Biasanya itu juga bisa ya dok ya? Bisa, jadi misalnya kurang stretching atau misalnya posisi olahraganya salah, misalnya squat harusnya seperti apa atau angkat beban main salah. asal aja gitu ya dok ya? Gitu. Oke, nah tapi kalau misalnya untuk low back pain sendiri ada nggak komplikasi dok dari low back pain? Biasanya sih komplikasinya itu dia bisa sampai lama ya, jadi sakitnya nggak cuma hari itu aja, bisa sampai berminggu-minggu, kemudian juga bisa kambuhan, kemudian dia bisa menyebabkan pastinya gangguan terhadap aktivitas, sulit jalan, sulit beraktivitas, yang nantinya menjauh ke yang lebih jauhnya bisa jadi karena susah aktivitas, mungkin kita malas bergerak, ototnya jadi mengecil, seperti itu. Tapi kalau kita sudah merasakan yang namanya low back pain nih dok, biasanya tindakan dokter itu kayak gimana? Misal nih sahabat Lira semuanya yang di rumah ini udah paham nih, wah ini gejala yang saya rasakan ini low back pain nih gitu. Terus biasanya kalau misalkan dibawa ke Lira itu tindakan dokter tuh biasanya kayak gimana dok? Jadi kalau misalnya Sobat Lira datang ke Lira, tentunya setelah kita lakukan pemeriksaan fisik, nah nanti kita coba gali nih penyebabnya apa. Gitu. Nah setelah kita kira-kira setelah pemeriksaan fisik, kita analisis kemungkinan penyebabnya, bisa jadi nanti ada pemeriksaan tambahan yang akan diminta, bisa seperti ronsen, CT scan, atau MRI. Nah nanti setelah dari pemeriksaan itu biasanya kita tangani dengan obatnya biasanya ada obat nyeri, anti radang, atau juga obat untuk meredakan tegangan ototnya. Selain dari obat itu ada biasanya kita berikan untuk fisioterapi, atau juga kalau sudah parah bisa juga ada pemasangan korset.
Gitu. Jadi memang yang penting adalah ada tindakan dokter ya dok ya. Betul. Jadi jangan sampai di rumah ya udahlah dibiarkan gitu aja, terus akhirnya nanti malah lebih parah gitu ya dok. Iya. Tapi kalau misalkan secara penyembuhan dok, kira-kira berapa lama sih dok untuk penyembuhan dari kita sakit low back pain gitu ataupun sakit itu range waktunya kira-kira berapa hari? Jadi sebenarnya kalau misalnya low back pain itu kalau ditangani dengan benar itu bisa cepat sembuh, nggak akan sampai berminggu-minggu ya. Nah, jadi yang harus kita lakukan misalnya kalau ada low back pain, kita identifikasi nih penyebabnya itu apa sih? Kira-kira menyebabkan kita sakit punggungnya. Apakah misalnya kita kerjanya biasanya lama di depan komputer, atau misalnya setelah kita berolahraga, atau kita setelah angkat berat. Nah setelah kita tahu nih, oh kira-kira misalnya saya karena bekerja lama di depan komputer, banyakkan duduk. Nah kita hindari faktor pencetusnya gitu. Kalau setelah kita tahu nih penyebabnya apa, kita hindari 1 bulan ini masih kerasa, itu sudah waktunya datang ke dokter gitu. Tapi ada juga yang harus diperhatikan dari low back pain ini. Kalau ada yang namanya red flag atau tanda bahaya. Jadi kalau udah ada tanda bahaya ini, kita nggak perlu nunggu 1 bulan, tapi harus segera datang ke rumah sakit. Gitu. Nah red flag ini apa aja? Misalnya nyeri punggung bawahnya dia disertai dengan demam, kemudian kakinya terasa lemah, sulit digerakkan, adanya kebas di kaki, kemudian penurunan berat badan tanpa penyebabnya tidak diketahui dengan jelas ya, lalu adanya demam, gangguan buang air kecil, buang air besar. Nah itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Jadi berarti memang bisa dikatakan kalau misalnya dilama-lamain juga bahaya dok ya? Betul. Jadi memang yang pertama adalah cari tahu penyebabnya seperti apa, terus indikasinya seperti apa. Nah kalau misalkan udah berlarut-larut tapi gejalanya masih justru makin parah, itu lebih baik sudah ke dokter gitu ya dok ya. Nah dok, ini pertanyaan terakhir dok. Tips untuk dokter nih kepada pasien di rumah nih yang sedang merasakan low back pain dok. Jadi yang pertama kita harus perhatikan posisi. Itu kan memang utamanya, penyebab utamanya tadi karena otot yang tegang, karena salah posisi. Jadi kita harus perhatikan nih posisi-posisi atau postur tubuh kita. Misalnya pada saat duduk, nah duduk itu yang baik kita duduknya harus tegak. Kalau misalnya ada sandaran itu sesuai dengan punggung kita. Kemudian kalau misalnya kita duduk bekerja, kakinya menapak ya. Misalnya kerja layarnya, atau misalnya nonton TV, misalnya nggak cuma harus bekerja, nonton TV itu layarnya sejajar dengan mata. Jangan sampai bungkuk dok ya, harus jangan tegap bungkuk lah. Atau terlalu tengadah gitu. Kemudian kalau misalnya kita kerja, nulis ataupun masak atau di atas meja itu harus sejajar. Jadi maksudnya sejajar itu ini nggak boleh terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jadi ini harus 90 derajat. Gitu. Jadi memang harus diperhatikan dok ya. Misalnya pada saat tidur juga posisi tidur yang baik itu posisi kaki agak sedikit lebih tinggi, tapi nggak usah tinggi-tinggi mas, cukup disanggah 1 bantal aja udah cukup. Jangan sampai 5 bantal ya. Kalau misalnya kita angkat beban, sebenarnya nggak usah yang berat-berat sih. Kita sering juga misalnya angkat sesuatu itu kita langsung bengkok di sini. Kalau misalnya saya boleh kasih contoh nih ya, misalnya kita mau ngambil ada pulpen atau uang kita jatuh. Nah kita tuh biasanya ngambilnya langsung kayak gini, jadi langsung bengkok di sini. Itu nggak boleh, karena itu biasanya yang micu sih sakit punggungnya. Jadi kita harus bawa ancang-ancang kalau misalnya mau angkat berat atau sesuatu, itu kita gunakan sendi yang lain. Jadi misalnya kita mau ambil di bawah nih jatuh, kita nggak boleh kayak gini langsung, tapi kita ada ada pergerakan lutut dulu, gitu. Jadi supaya bebannya nggak di punggung. Jangan kaget dok ya, kayak gitu ya berarti ya dok. Selain itu, selain tadi postur, posisi juga karena sekarang mungkin banyak sahabat Lira di rumah aja ya. Betul. Stretching, olahraga ringan. Saya nggak usah yang ini jalan keliling komplek juga udah cukup asal terpakai masker ya. Yang terakhir kalau misalnya berat badan yang berlebih nih, dikurangi juga berat badan. Jadi berat badan juga termasuk ya dok ya. Betul. Untuk takutnya malah si urat-uratnya kaku gitu ya dok ya. Dokter Erza, terima kasih banyak atas waktunya tentang tema pada siang hari ini, yaitu adalah tentang low back pain. Nanti mungkin kita ketemu lagi dok di episode selanjutnya dengan tema menarik lainnya dok ya. Sahabat Lira, itu tadi pembahasan mengenai tentang low back pain bersama dengan Dokter Erza dari
Rumah Sakit Lira Medica. Dan untuk sahabat Lira semuanya yang ingin bertanya mengenai tema pada siang hari ini, bisa saja langsung tulis di kolom komentar di IGTV Rumah Sakit Lira Medica. Terakhir, layanan terbaik untuk Anda dan keluarga, ke Lira aja. Lebih dekat, lebih aman, bersih, dan juga nyaman. Saya Abi bersama Dr. Erza pamit undur diri. Sampai jumpa di Bincang Sehat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cara daftar berobat online Rumah Sakit Lira Medica. Lihat daftar poliklinik spesialis. Pilih poliklinik, lalu pilih dokter. Contoh, dokter spesialis anak. Lihat jadwal praktek dan klik appointment. Pilih jenis penjamin dan ikuti langkah selanjutnya. Pilih jam praktek dokter dan tentukan apakah akan datang langsung, telekonsul, atau drive-thru. Selamat, appointment Anda berhasil. Untuk informasi diskon, pilih menu promo di halaman utama. Beragam diskon menarik tersedia di banyak merchant yang sudah bekerja sama. Spesial hanya untuk pasien Rumah Sakit Lira Medica. Ayo, download aplikasinya sekarang.